Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Ayu Putri Nabila dengan NIM PO713902500027. Pada video ini saya akan membahas hasil analisis statistik deskriptif dari penilaian berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan dari Perilaku Swamedikasi Batuk pada Masyarakat di Kecamatan Jambi Timur. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data secara informatif tanpa melakukan pengujian hipotesis atau generalisasi ke populasi yang lebih luas. Fungsi utama statistik deskriptif yaitu deskripsi data untuk menjelaskan karakteristik dasar dari sampel penelitian. Visualisasi menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Ringkasan numerik menghitung mean, median, modus, frekuensi, dan persentase. Lalu identifikasi pola, menemukan tren atau distribusi dalam data. Jenis analisis deskriptif dalam penelitian ini itu yang pertama analisis frekuensi karakteristik responden, uji validitas instrumen atau person product moment, lalu analisis cross table dengan chi-square. Ini judul saya yaitu gambaran tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi batuk pada masyarakat di Kecamatan Jambi Timur. Untuk kuesionernya, ini kuesioner pengetahuan tentang batuk. Ini sudah saya siapkan formulir data responden. Petunjuk pengisiannya berilah tanda centang pada kolomnya tidak menjawab sesuai dengan pengetahuan. Jika ragu atau tidak ingin menjawab, silakan pilih tidak menjawab. Ini pertanyaannya. Itu nih B, kuesioner pelaksanaan swamedikasi batuk. Variabel penelitian, gambar tingkat pengetahuan dan perilaku swamedikasi batuk pada masyarakat di Kecamatan Jambi Timur. Ini juga sudah disiapkan formulir data responden dan juga petunjuk pengisian dari pertanyaan tersebut. Di sini saya sudah memiliki tabulasi data yang terdiri dari yang pertama karakteristik responden. Di sini ada 30 responden. Setelah itu pengetahuan tentang batuk. Lalu pelaksanaan swamedikasi. Untuk kategorinya, kategori ini sudah diisi dengan standar kategori tersebut, di mana pendidikan yaitu terdiri dari dasar, menengah, dan tinggi. Dasar itu 1, menengah itu 2, tinggi itu 3. Jenis kelamin laki-laki disimbolkan dengan 1, perempuan disimbolkan dengan 2. Untuk pekerjaan ASN itu 1, IRT 2, wira swasta 3, petani 4. Untuk pengetahuan 1 itu ya, 2 tidak, 3 tidak menjawab. Swamedikasi 1 benar, 2 salah, tidak tahu. Baiklah, kita akan mulai tutorial SPSS-nya. Yang pertama, analisis deskriptif karakteristik responden. Yang pertama, input data tabel karakteristik responden yang sudah dalam bentuk dikategorikan, seperti pendidikan, jenis kelamin, kerjaan, ke bagian data view. Lalu pada bagian variabel view, ubah pada kolom name, PDD. Nah, desimal itu boleh diubah jadi not, boleh juga tidak. Nih, di sini ada uji-ujinya. Mari kita masuk ke tutorialnya. Untuk tutorial SPSS yang pertama yaitu analisis deskriptif karakteristik responden. Yang pertama kita input data tabel karakteristik ini. Sini kita copy, pindahkan ke sini ke data view. Setelah itu kita klik variabel view. Yang pertama ini pendidikan, kita ubah jadi PDD.
Setelah itu jenis kelamin kita ubah jadi JK. Ini pekerjaan PKJ. Kita harus diubah. Setelah itu pada kolom value kita pendidikan ini kita kategorikan seperti ini. Kita masuk ke kategori yang ini. Itu yang pertama 1 dasar. Setelah itu nomor 2 menengah, nomor 3 tinggi. Add. Setelah itu jenis kelamin, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Klik OK. Value yang ketiga itu pekerjaan. Yang pertama pekerjaannya itu ASN. Yang kedua itu IRT. Yang ketiga wira swasta. Yang keempat tani. Ads. Lalu kita klik analyze. Lalu kita klik analyze. Setelah itu deskriptif statistik. Kita klik frequency. Kita ubah semuanya ini, kita buat Ctrl A, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Yang kita pakai itu outputnya yang ini. Statistik, PDD, jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, setelah itu untuk uji validitas, tambahkan kolom total pada tabel pengetahuan bentuk Excel tadi. Ini kita sudah tambahkan kolom total. Lalu, ini udah saya aturkan tadi. Coba kita ulang. Kita klik data. Nah, kita klik home. Lalu auto sum. Baru dari 3 ini kita copy barisan ini, klik enter. Kalau mau untuk semuanya tinggal kita klik ini sampai ada tanda tambah kecil, kita seret sampai ke bawah, lalu klik enter. Jadi muncullah hasil penjumlahannya, hasil totalnya. Setelah itu kita blok dari P1 ini beserta totalnya. Kita blok, lalu akan kita masukkan ke SPSS. Setelah kita masukkan ke SPSS, data yang sudah bisa kita pindahkan tadi, kita klik jadi P1, P2, P3, P4, P5, kita ubah jadi total. Desimal buat jadi 0 semua.
Setelah itu kita klik Analyze. Lalu Correlate. Setelah itu Bivariate. Masukkan P1 sampai P5 dan total ke kolom kanan. Masukkan P1. Sudah kita masukkan, pastikan di bagian correlation coefficient persen dicentang, lalu kita klik OK. Inilah hasilnya, kita copy lalu kita pindahkan ke Word. Nah, lakukan cara yang sama untuk menguji validitas data pelaksanaan swamedikasi. Nah, sebelum masuk ke SPSS, kita harus mendapatkan nilai MEAN dan standar deviasi untuk menentukan batas kategori tinggi, sedang, dan rendah. Sekarang kita buka kembali Excel yang berisi data kita tadi. Di samping kolom total ini. Di samping kolom total tambahkan kolom baru yaitu skor maksimal. Nah, jumlah pertanyaan dikali skor tertinggi, kategori untuk nilai jawaban benar atau iya. Berarti 5 kali 3, 15. Lalu kolom sebelah kanan, skor maksimal. Di sebelah kanan skor maksimal yaitu nilai ini. Masukkan rumus, caranya itu dulu. Caranya itu, nah, setelah itu kita tambahkan skor nilai. Masukkan rumus total, yaitu sama dengan total dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Enter. Nah, begitu seterusnya di copy saja, nanti keluar hasilnya. Setelah itu kita klik data, lalu data analyze, lalu descriptive statistik, lalu blok kolom nilai, kita klik OK dulu, klik OK. Klik ini, kita blok kolom nilai. Lalu summary statistik, klik OK. Klik OK. Nah, ini kita copy dari MEAN sampai ke standar deviasi. Lalu kita catat nilai MEAN-nya. Kita buat kategori di mana 3 tinggi, 2 sedang, 1 rendah. Ini sudah saya buat tadi. Nah, cara mendapatkan ini itu dengan cara sama dengan MEAN ditambah dengan standar deviasi. Hasilnya 83. Setelah itu kalau rendah berarti sama dengan MEAN dikurang standar deviasi. Hasilnya ini. Kalau untuk sedang itu berarti antara yang rendah 58 sampai dengan 83. Nah, lalu di samping kolom nilai itu kita buat nilai mana yang rentangnya tuh ini, termasuk tinggi, sedang, rendah dengan patokan nilainya segini. Yang sudah kita buat tadi. Misalnya 73 itu berarti masuk ke 2, kita buat di sini 2 gitu. Setelah itu kita buka SPSS, kita salin data nilai. Lalu ini kita blok. Ini akan kita blok, kita masukkan ke dalam SPSS. Ini kategori nilai yang sudah kita pindahkan tadi. Kita klik variable view. Ini kita ubah menjadi pengetahuan. Pada kolom value tambahkan 3 pada kolom value. Kita tambahkan 3 itu tinggi,
2 itu sedang, 1 itu rendah. Lalu kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kita klik Cross Table, pindahkan PDD, JK, dan PKJ ke kolom Browse. Dan pengetahuan ke kolom ini. Lalu klik statistik, kita lalu centang chi-square, klik continue, kemudian klik cells, lalu centang ke observed dan expected, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, ini yang harus kita salin yang ini. Guys, processing summary, lalu pengetahuan, dan ada chi-square-nya, lalu jenis kelamin, chi-square, setelah itu pekerjaan, lalu chi-square. Nah, lakukan pada tabel pengetahuan tentang batu dan pelaksanaan swamedikasi. Kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan barusan. Nah, jadi ini adalah hasil output kita yang sudah kita lakukan tadi. Ini adalah hasilnya dari analisis deskriptif frekuensi responden, yang ada pendidikan, jenis kelamin, lalu pekerjaan, lalu uji validitas data pengetahuan batu, ada data correlation, lalu uji validitas data swamedikasi batu, ada correlation-nya juga. Lalu ini yang cross table, ada pengetahuan tentang batu, cross table pengetahuan tentang batu itu ada pendidikan, lalu jenis kelamin yang beserta chi-square-nya, lalu pekerjaan, lalu pelaksanaan swamedikasi, ada pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan. Lalu kita akan bacakan interpretasinya. Untuk interpretasi hasil analisis data, yang pertama ada analisis deskriptif karakteristik responden. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan frekuensi dan persentase, kategori dengan persentase tertinggi atau dominan dalam sampel penelitian. Distribusi frekuensi menggambarkan karakteristik responden. Untuk hasil tingkat pendidikan atau PDD, pada dasar atau SD 12 responden, itu yang paling dominan. Untuk menengah itu hanya 9 responden, untuk perguruan tinggi juga 3 responden. Untuk jenis kelamin itu yang paling dominan, yang paling sedikit lebih banyak adalah perempuan. Untuk laki-lakinya 17 respon dan yang perempuannya 17 responden. Untuk pekerjaan itu yang paling dominan adalah wira swasta, di mana ESN itu 7, IRT itu 7, wira swasta itu 9, dan petani itu 7. Untuk interpretasinya, karena mayoritas responden berpendidikan terakhir tingkat dasar atau SD, berjenis kelamin perempuan, dan bekerja sebagai wira swasta, maka sampel penelitian didominasi oleh responden perempuan dengan tingkat pendidikan dasar dan berprofesi sebagai wira swasta. Di mana hal ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan dasar merupakan kelompok terbesar yang mungkin mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap informasi kesehatan kompleks. Dominasi responden perempuan mungkin berkaitan dengan peran tradisional wanita sebagai pengelola kesehatan keluarga. Profesi wira swasta, ASN, dan IRT, dan juga petani memiliki proporsi yang cukup merata, antara 23-30%, menunjukkan keragaman latar belakang ekonomi sosial responden.
Yang kedua, ada uji validitas data pengetahuan batu. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikasi. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka korelasi bermakna valid. Jika nilai lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi bermakna tidak valid. Untuk hasil P1, itu nilai signifikannya R hitung 0,360, signifikan 0,051. Dan ini kita bacakanlah di sini. Catatan R tabel untuk DF sama dengan 28, untuk A 0,05 adalah 0,361. Interpretasi berdasarkan output SPSS di atas, item P2, P3, dan P5 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,361 sehingga ketiga item tersebut dinyatakan valid. Namun item P1 nilai signifikan 0,051 dan P4 nilai signifikannya 0,112 memiliki nilai signifikansi besar dari 0,05 serta nilai R hitung yang relatif rendah. P4 bahkan di bawah R tabel, sehingga kedua item tersebut dinyatakan tidak valid. Item P1 sangat berderlin, hampir valid, namun secara statistik tidak memenuhi syarat. Item P1 dan P4 perlu direvisi atau diganti untuk meningkatkan kualitas instrumen. C. Uji validitas data pelaksanaan sesuai medikasi. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi. Nilai signifikan kecil dari 0,05, korelasi bermakna valid. Jika lebih dari 0,05, maka korelasi tidak valid. P1 sesuai medikasi 0,345, signifikan 0,062. P2 R hitung 0,432, signifikan 0,017. P3 R hitung 0,271, signifikan 0,147. P4 R hitung 0,584. Signifikan 0,01, P5 R hitung 0,404, signifikan 0,027. Interpretasi berdasarkan output SPSS di atas, Interpretasi berdasarkan output SPSS di atas, item P2, P4, dan P5 sesuai medikasi memiliki nilai signifikan kecil dari 0,05 dan nilai R hitung lebih dari R tabel yaitu 0,361. Sehingga ketiga item tersebut dinyatakan valid. Item P4 memiliki korelasi sangat kuat, namun item P1 signifikan 0,062 dan P3 signifikan 0,147 memiliki nilai signifikansi besar dari 0,05. Selain itu, nilai R hitung P1 0,345 dan P3 sesuai medikasi 0,271 berada di bawah R tabel 0,361. Sehingga item P1 sesuai medikasi dan P3 sesuai medikasi dinyatakan tidak valid. Item-item ini perlu diperbaiki karena tidak konsisten mengukur variabel pelaksanaan sesuai medikasi. D. Uji chi-square. Hubungan karakteristik dengan variabel utama. 1. Hubungan pendidikan dengan pengetahuan batuk. Dasar pengambilan keputusan nilai signifikan kecil dari 0,05 ada hubungan signifikan, lebih besar dari 0,05 tidak ada hubungan signifikan. Hasil percent chi-square value 11,284. Deviasi 4, signifikan 0,024. Interpretasi karena nilai signifikan 0,024 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang batu. Artinya latar belakang pendidikan responden memengaruhi seberapa baik mereka memahami informasi mengenai batu. Responden dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan dasar. 2. Hubungan jenis kelamin dengan pengetahuan batuk. Hasilnya, percent chi-square 1,891, deviasi 2, signifikan 0,389. Interpretasi karena nilai signifikan 0,389 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan tentang batu. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pengetahuan yang cenderung sama mengenai batu dalam penelitian ini. 3. Hubungan pekerjaan dengan pengetahuan batu. Hasil percent chi-square value 5,388, deviasi 6, signifikan 0,495. Interpretasi karena nilai signifikan 0,495 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan tentang batu. Profesi responden, ASN, IRT, wira swasta, petani, tidak memengaruhi pengetahuan mereka mengenai batu. Yang keempat, hubungan pendidikan dengan pelaksanaan sesuai medikasi. Hasil percent chi-square value 1,101, deviasi 4, signifikan 0,894. Interpretasi karena nilai signifikan 0,894 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan sesuai medikasi batu. Latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi cara responden melakukan pengobatan mandiri.
5. Hubungan jenis kelamin dengan pelaksanaan sesuai medikasi. Hasil percentage square value 4,693, deviasi 2 signifikan 0,096. Interpretasi, karena nilai signifikan 0,096 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pelaksanaan sesuai medikasi batuk. Meskipun nilainya mendekati batas signifikansi 0,05, secara statistik tetap disimpulkan tidak ada hubungan laki-laki dan perempuan memiliki pola sesuai medikasi yang serupa. Keenam, hubungan pekerjaan dengan pelaksanaan sesuai medikasi. Hasil percentage square 12,405, deviasi 6 signifikan 0,054. Interpretasi, karena nilai signifikan 0,054 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan pelaksanaan sesuai medikasi batuk. Namun, nilai p-value ini sangat mendeteksi bahwa signifikansi 0,05 yang mengindikasikan adanya tren hubungan yang hampir signifikan. Artinya, profesi mungkin memiliki pengaruh kecil terhadap perilaku sesuai medikasi, tapi tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap 30 responden, karakteristik sampel penelitian didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan 56,7%, memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu SD 40,0%, dan bekerja sebagai wira swasta 30%. Evaluasi kualitas instrumen menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan pada kuesioner pengetahuan tentang batuk, hanya 3 item yaitu P2, P3, P5 yang dinyatakan valid, sedangkan 2 item lainnya yaitu P1 dan P4 tidak valid. Pada kuesioner pelaksanaan sesuai medikasi, hanya 3 item, yaitu P2, P4, P5 yang valid, sementara item P1 dan P3 dinyatakan tidak valid sehingga memerlukan revisi untuk penelitian selanjutnya. Hasil uji hipotesis menggunakan chi-square mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan tentang batuk, yaitu signifikan 0,024 lebih kecil dari 0,05, yang berarti latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman responden mengenai batuk. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin maupun pekerjaan dengan tingkat pengetahuan batuk. Selain itu, tidak ada hubungan yang signifikan antara karakteristik demografi, yaitu pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan dengan pelaksanaan sesuai medikasi batuk. Semua nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku sesuai medikasi masyarakat cenderung serupa terlepas dari latar belakang demografis mereka. Perlu dicatat bahwa sebagian besar uji chi-square mengalami pelanggaran asumsi statistik akibat ukuran sampel yang kecil, sehingga interpretasi hasil harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan disarankan untuk menggunakan uji alternatif seperti Fisher-X-test atau menambah jumlah responden di masa depan. Baik, jadi itulah penjelasan saya mengenai uji deskriptif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.